ibadah kita, terutama sholat fardu di masjid. Dan ketika kebiasaan ini sudah tercipta, terbentuk, maka ketika kita satu kali saja ketinggalan sholat jamaah, kita akan merasakan sesuatu yang sangat berat. Kita akan sulit meninggalkan sholat jamaah. Inilah pentingnya membentuk suatu kebiasaan. Pada awalnya kita menciptakan suatu kebiasaan, tetapi suatu saat kebiasaan itulah yang akan menciptakan karakter kita. Dan inilah yang akan bisa jadi menentukan akhir penghidupan kita. Apa kita akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang baik atau husnul khotimah, atau justru sebaliknya. Itu dilihat dari kebiasaan kita. Bila mana kita seringkali melakukan suatu kebiasaan yang menyelisih syariat Islam, misalkan bermaksiat, bisa jadi Allah mematikan kita ketika kita dalam kondisi bermaksiat. Sebaliknya, orang yang terbiasa melakukan amalan-amalan sholih, bisa jadi Allah mematikan dia ketika dia dalam kondisi melakukan amalan sholih yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, berbicara mengenai suatu kebiasaan, tentunya ini dipengaruhi oleh lingkungan. Kembali kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 120 tadi. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Tidak akan pernah ridha kepada kalian orang-orang muslim, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai kalian mengikuti milah mereka atau ajaran mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk yang hak, innal huda, itu adalah petunjuknya Allah Azza wa Jalla. Apabila kalian mengikuti milah mereka setelah ilmu datang kepada kalian, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kalian. Ini tentunya sudah diramalkan oleh Al-Quran, sudah dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa kita perlu hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sehingga kita umat muslim mengikuti ajaran mereka. Dan ini sudah mulai terjadi. Faktanya apa? Kita barangkali umat muslim sudah melihat satu hal yang wajar, sudah melihat satu hal yang maklum. Sekiranya anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau barangkali na'udzubillah min dzalik, kita sendiri melakukan suatu kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, atau kita istilahkan sebagai istilah tasyabbuh. Dan itu sadar atau tidak sadar kita sudah mulai mengikutinya. Dalam hadis lain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian itu akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga akhirnya ketika mereka masuk lubang dzaq di sini, dalam artian kalau diterjemahkan itu adalah sebangsa biawak, maka kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Ini perlu kita waspadai. Rasulullah sudah mewasiatkan ini, sudah dalam tanda petik meramalkan akan adanya hal ini, dan ini sudah terjadi. Kita justru lebih cenderung memberikan pendidikan anak kita, pendidikan-pendidikan yang tidak berbasis syariat Islam. Justru kita lebih senang mengajarkan budaya-budaya. Kita lebih senang mengajarkan anak-anak kita lagu-lagu yang tidak ada gunanya, yang tidak akan ditanya di akhirat. Justru barangkali semakin banyak lagu yang dihafal, akan semakin banyak azab yang diterima. Kita cenderung tidak mengutamakan pendidikan Al-Quran. Kita tidak menanamkan nilai-nilai syariat Islam di dalam pendidikan keluarga kita. Kita justru mengajari anak-anak kita untuk lebih mencintai hal yang lain, tidak mencintai Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini marilah senantiasa kita mencoba, sebelum kita membenahi umat seluruh dunia, marilah kita senantiasa membenahi diri kita sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kemudian menghindari untuk mengajarkan pendidikan-pendidikan yang notabene itu adalah pendidikan orang-orang kafir, orang-orang barat. Insya Allah nantinya visi misi orang-orang yang
tidak ridho kepada umat Islam atau musuh-musuh Islam, insya Allah bisa kita gagalkan. Seperti misi-misinya orang Yahudi dan Nasrani, yaitu merubah kebiasaan orang-orang Muslim yang tadinya cinta kepada syariat Islam, cinta kepada Al-Quran, untuk kemudian mereka alihkan untuk cinta kepada musik, cinta kepada kemaksiatan. Secara tidak sadar kita juga berlaku syirik, walaupun barangkali hanya sekedar syirik kecil, entah itu menuhankan pertandingan bola, menuhankan idola-idola kita, yang notabene secara akhlak pun mereka tidak terjamin. Oleh karena itu, marilah jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan terutama jamaah sekalian untuk sekali lagi kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita setelah meningkatkan pendidikan yang berbasis syariat Islam. Karena agama di dalam bahasa Arab itu adalah din, terdiri dari 3 kata, dal, ya, dan nun. Kemudian ada satu kata yang mirip, yaitu hutang, juga sama, terdiri dari 3 kata, dal, ya, dan nun. Hanya saja membacanya yang berbeda. Hutang di dalam bahasa Arab itu dibaca dain, sedangkan agama dibaca din. Sama-sama memiliki 3 unsur kata, dal, ya, dan nun. Apa artinya? Artinya adalah agama dan hutang punya hubungan. Kita ini adalah seorang yang punya hutang kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah itu adalah orang yang hutangi. Hutang terhadap apa? Kita diberikan Allah modal berupa kenikmatan, kesempatan untuk mengoptimalkan hidup kita agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang menjalani hidup ini sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kapan hutang itu akan dikembalikan? Dikembalikan nanti di akhirat, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita bisa pertanggungjawabannya dengan amalan-amalan soleh kita, insya Allah Allah akan memberikan nikmat kita kepada kita berupa nikmat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan nanti ada poin plus atau nilai plus tambahan yang bisa kita raih, yaitu hanya untuk surga tertinggi saja, yaitu bisa melihat wajah Allah. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.